Bulan Februari identik dengan Valentine, dan Valentine identik dengan perayaan kasih sayang antara dua orang yang berpasangan. Nah, di video kali ini aku mau ngasih kalian rekomendasi buku-buku romans yang bisa kalian nikmati terlepas dari apapun status hubungan kalian. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke daftar buku-bukunya. Buku pertama yang aku rekomendasikan adalah Dan Angin Pun Berembus, karya Hori Tatsuo. Judul asli buku ini adalah Kaze Tachinu, sebuah novel Jepang yang terbit di tahun 1938. Versi Indonesianya diterbitkan oleh penerbit Mai di tahun lalu, tahun 2021. Buku ini mengisahkan tentang sepasang kekasih yang udah bertunangan dan diceritakan dari sudut pandang si laki-lakinya, yang sama sekali nggak disebutkan namanya, hanya digambarkan sebagai tokoh aku dalam novel ini. Dan perempuannya, yaitu tunangannya, bernama Setsuko. Tokoh aku dan Setsuko adalah sepasang kekasih yang benar-benar saling mencintai, namun terhalang satu masalah, yaitu penyakitnya Setsuko. Setelah Setsuko jatuh sakit dan kondisinya tampak terus menurun, dia dipindahkan untuk tinggal di sebuah sanatorium, di sebuah kaki gunung, di sebuah desa kecil di Jepang sana. Di masa itu, di tahun 1938, sanatorium merupakan tempat tinggal atau tempat perawatan khusus bagi mereka yang mengidap penyakit tuberkulosis. Karena di masa itu, di tahun 1938, belum ditemukan obat-obat TB yang sama dengan obat-obat TB di masa sekarang. Jujur, yang pertama kali bikin aku tertarik sama novel ini adalah covernya yang manis banget. Dan kalau nggak salah, covernya Dan Angin Pun Berembus ini sempat meraih gelar cover terbaik di salah satu penghargaan buku di tahun lalu. Tapi meskipun covernya manis, ternyata ceritanya miris. Ya karena itu sedih aja gitu melihat hari-hari Setsuko di sanatorium didampingi oleh kekasihnya yang setia banget. Benernya kalau dipikir-pikir ceritanya itu cukup datar, gak banyak hal yang terjadi. Tapi sebagai pembaca aku merasakan setianya, sayangnya si tokoh aku ini sama Setsuko, and that's very very sweet. Jadi menurut aku ini adalah bacaan romance yang pas untuk menemani kalian di bulan Februari ini. Buku nomor 2 yang aku rekomendasikan masih berasal dari Jepang, yaitu Your Name, karya Shinkai Makoto. Kalian pasti udah nggak asing lah ya dengan judul novel satu ini, karena sebelum diterbitkan menjadi sebuah novel, setahu aku Your Name ini terlebih dahulu muncul di dunia dalam bentuk anime. Dan animenya emang terkenal banget. Your Name menceritakan tentang dua orang pelajar SMA bernama Taki dan Mitsuha yang hidup di dunia yang sangat berbeda. Taki adalah siswa SMA yang bersekolah di Tokyo, sedangkan Mitsuha adalah siswi SMA yang tinggal di sebuah desa kecil di Jepang bernama Desa Itomori. Di buku ini digambarkan bahwa Itomori itu adalah desa yang kecil, terpencil, jauh dari mana-mana, masih sangat memegang tradisi, dan di satu titik Mitsuha benar-benar merasa jenuh tinggal di desa sekecil itu. Bayangin, kafe aja tuh nggak ada di desa itu, padahal mereka hidup di zaman modern. Suatu hari, Mitsuha mengutarakan keinginan bahwa di kehidupan berikutnya dia ingin jadi cowok yang tinggal di kota besar aja, saking dia jenuhnya dengan Itomori. Dan entah ada angin apa, tiba-tiba suatu hari Mitsuha mendapati dirinya bangun tidur dalam tubuh seorang cowok, yaitu Taki. Dan sebaliknya, Taki pun di hari itu bangun dalam tubuh Mitsuha. Namun ada hari-hari di mana Taki dan Mitsuha terbangun dalam tubuh mereka masing-masing. Jadi di hari-hari di mana mereka tahu-tahu bertukar tempat, mau nggak mau mereka harus menjalani hari itu sebagai orang lain. Dan part itu benar-benar seru dan ngegemesing banget. Dan nggak bisa dipungkiri bahwa setelah berkali-kali bertukar tubuh, Taki dan Mitsuha ini jadi punya ketertarikan satu sama lain, dan mereka memutuskan untuk mencari cara supaya bisa ketemu. Tapi ternyata nggak semudah itu. Aku suka banget sama romance antara Taki dan Mitsuha di buku ini. Romance menggemaskan khas anak SMA dalam setting buku magical realism. Dan pas juga untuk nemenin kalian di bulan Februari ini kalau kalian ingin baca cerita romance yang light.
Buku ketiga yang aku rekomendasikan adalah Crazy Rich Asians. Mungkin banyak di antara kalian yang udah pernah denger novel ini dan udah tahu kurang lebih ceritanya. Karena di tahun 2018, Crazy Rich Asians ini diangkat menjadi sebuah film Hollywood dengan judul yang sama. Dan waktu itu ngehits banget menurut aku, dan aku juga suka banget filmnya. Dan karena nonton filmnya itulah aku memutuskan untuk baca bukunya. Crazy Rich Asians mengisahkan tentang Rachel Chu, seorang American-born Chinese yang pacaran dengan rekan sekerjanya di universitas, yaitu Nick Yang. Suatu hari, Nick Yang ini mengajak Rachel untuk menemaninya pulang kampung ke rumah keluarganya Nick di Singapura. Rachel sih senang-senang aja, sampai akhirnya di Singapura dia menemukan satu fakta yang shocking. Ternyata Nick ini adalah the most eligible bachelor in Singapore karena keluarganya Nick adalah salah satu keluarga terkaya di Singapura sana, alias one of the Crazy Rich Asians. Kalau kalian udah nonton filmnya, kalian pasti tahu lah ya gimana kekayaan keluarga Nick dan kekayaan circle-nya itu digambarkan. Dan karena Rachel Chu ini bukan siapa-siapa, dia hanya American-born Chinese yang berasal dari kelas menengah, nggak semua orang di keluarga dan circle-nya Nick itu bisa suka sama dia, dan disitulah struggle-nya Rachel ini dimulai. Sama seperti di filmnya, novel ini juga nggak hanya menceritakan tentang Rachel, tapi ada juga side story tentang Astrid, salah satu sepupunya Nick yang crazy rich, cantik, dan smart banget. Buat kalian yang udah nonton filmnya tapi belum baca bukunya, aku tetap merekomendasikan buku ini karena ceritanya tuh agak beda antara buku dan filmnya. Menurut aku cerita di buku ini tuh lebih complicated, lebih detail ya, karena di buku kan hal-hal yang kecil itu lebih bisa digambarkan dibandingkan di film. Terus keluarganya Nick pun menurut aku jauh lebih snob dan lebih nyebelin di buku ini. Kayak misalnya kalau kita lihat di film, amanya Nick atau neneknya Nick itu kan kayak welcome aja sama Rachel. Sedangkan yang gak suka sama Rachel adalah mamahnya Nick. Tapi di buku ini, neneknya Nick tuh nyebelin juga. Terus cerita tentang Astrid juga agak sedikit berbeda di sini sama di film. Terutama yang menyangkut hubungan dia sama suaminya. Terlepas dari kesebelan aku terhadap keluarganya Nick, buku ini tuh ringan dan bahasanya tuh sarkastis dan bikin aku bisa ketawa-ketawa dan senyum-senyum sendiri waktu baca buku ini. Buat kalian yang lagi cari bacaan yang menghibur untuk nemenin kalian di bulan Februari ini, I recommend this one. Kalau kalian suka konten rekomendasi buku kayak gini, kalian bisa lihat rekomendasi buku aku yang lain di video ini dan video ini. See you there. Bye-bye.